Dari cerita sebelumnya, Akademi Jianan akhirnya menghasilkan siswa yang cukup mengesankan. Jika orang tua Mang Tianxi ini tahu tentang ini, mungkin dia akan begitu bangga, ucap Bai Tua. Selain itu, sepertinya ada lebih dari satu jenis api surgawi yang dikendalikan di dalam tubuhmu. Bahkan kamu mampu secara stabil menggabungkan beberapa api surgawi pada dalam tubuh Anda. Metode Qi seperti ini bisa dianggap tidak tertandingi. Kamu harus lebih berhati-hati ketika pergi untuk berlatih di masa depan, ucap Qian Tua. Tatapan mereka beralih pada dokter peri kecil di samping Soyan. Dokter peri kecil tanpa sadar menjadi berhati-hati saat melihat tatapan kedua tetua ini. Hahaha. Tidak disangka aku bisa bertemu seseorang dengan pemilik tubuh racun yang menyedihkan setelah bertahun-tahun. Ini benar-benar mengejutkanku, ucap Bai Tua. Sayangnya, setiap pemilik tubuh racun yang menyedihkan akhirnya berakhir dengan nasib yang sama, ucap Qian Tua. Kalian berdua tidak boleh menakut-nakuti seseorang setelah kamu baru saja muncul. Jika kalian berdua muncul lebih awal, hal seperti itu tidak akan terjadi. Anda berdua harus sangat jelas tentang kekuatan hantu setan tanah lama. Jika Soyan tidak melangkah maju, tidak ada yang tahu seperti apa situasi saat ini. Kalian berdua telah menyembunyikan diri sampai seseorang bahkan tidak dapat melihat sosok kalian. Akademi besar ini hanya bergantung sepenuhnya pada saya untuk mengolahnya, ucap Sukian. Kedua tetua berpakaian ungu sedikit malu menghadapi teguran Sukian. Mereka memang hidup dengan damai selama bertahun-tahun ini tanpa perlu khawatir tentang apapun. Mereka segera mengeluarkan batu kering dan berkata, "Bukankah kita juga mengalami ini saat itu? Hahaha, memang tidak mudah untuk menjadi penatua pertama. Namun apakah orang tua itu belum kembali? Mang Tianxi memang sangat tidak bertanggung jawab. Bahkan sudah sekitar 1 dekade sejak dia pergi kan, ucap Bai Tua. Jika saya tahu ini saat itu, saya tidak akan mengambil alih jabatan Anda. Soyan, kamu bisa memanggil dia Bai Tua dan dia Qian Tua itu. Mereka juga tetua pertama dari Akademi Jianan sejak lama. Sekarang mereka telah pensiun dan menikmati hidup dengan seenaknya, ucap Sukian. Soyan buru-buru menyapa mereka berdua saat mendengar ini. Kedua tetua berpakaian ungu melambaikan tangan mereka, menunjukkan bahwa tidak perlu untuk semua salam ini. Setelah itu mereka perlahan berkata, "Hantu setan tanah tua ya, kami juga tidak bertemu selama bertahun-tahun. Tidak disangka kita benar-benar bisa bertemu hari ini. Tidakkah ini akan menyenangkan?" ucap Bai Tua. Qian Tua tersenyum tipis dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Serangan dari mereka berdua menghancurkan perisai bundar yang melindungi hantu setan tua di dalamnya. Kelompok Soyan terkejut melihat bahwa ruang itu benar-benar akan terbelah. Hantu setan tua ini benar-benar masih selamat. Wajah Sukian terkejut saat dia berbicara dengan tidak percaya. Pada saat ini hantu setan tua memang masih hidup. Namun pakaian di tubuhnya telah benar-benar berubah menjadi bubuk. Tubuhnya juga ditutupi dengan luka bakar yang sangat jelek dan menjijikan. Hantu setan tanah tua yang baru saja keluar memelototi Soyan dengan tatapan yang sangat ganas. Ketika matanya menyapu dua tetua berpakaian ungu, dia langsung gemetar. Ketakutan yang sulit disembunyikan muncul dengan nada sinisnya. "Bai Li, Qianmu, tidak disangka kalian berdua masih hidup," ucap hantu setan tanah tua. "Bahkan hantu tua sepertimu masih hidup. Bagaimana kita bisa mati?" ucap Bai Tua. "Anda tidak bisa membiarkan orang tua ini pergi. Tahun-tahun ini cukup banyak siswa dari Akademi Jianan kami telah dirugikan oleh lembah api iblis. Jika Anda melepaskannya hari ini, dia pasti akan menjadi momok hebat di masa depan," ucap Sukian. Mata hantu setan tanah tua segera menyusut setelah merasakan niat membunuh dari Qian Tua dan Bai Tua. Dari saat mereka bertemu terakhir kali, dia tahu bahwa kekuatan mereka ini lebih kuat darinya. Selain itu, dia saat ini terluka cukup parah dan sulit baginya untuk melepaskan kekuatan puncaknya.
Hantu setan tanah tua dengan keras memukulkan tinju ke dadanya. Seteguk darah segar dimuntahkan dan berserakan menutupi tubuhnya. Setelah tubuhnya ditutupi oleh kabut darah, ruang di sekitar tubuh hantu setan tanah tua dengan cepat menjadi terdistorsi. Dia akan melarikan diri. Hentikan dia, teriak Sukian. Gugusan kabut darah meledak dengan suara ledakan setelah suara Sukian terdengar. Ruang menjadi terdistorsi dan tubuh hantu setan tanah tua menghilang begitu saja. Hahaha, tidak perlu panik. Orang tua ini tidak akan bisa melarikan diri. Ini hanyalah pelarian metode darah yang sama seperti dulu. Sudah bertahun-tahun namun dia masih berada di level bintang 7 Douzong. Hari ini saya akan menjadi orang yang menyelesaikan hidupnya, ucap bayi tua. Tubuh bayi tua melesat setelah suaranya terdengar. Dia tampaknya telah berteleportasi dan tiba-tiba muncul beberapa ratus meter jauhnya. Bahkan kelompok Soyan dibuat tercengang dengan kilatan menakutkan seperti itu. Apakah ini kecepatan seorang elit Douzun? Ucap dalam hati Shoyan. Anda benar-benar melebih-lebihkan kami. Kami masih memiliki celah yang cukup besar jika dibandingkan dengan Douzun asli, ucap Kian tua. Shoyan langsung kaget setelah mendengar ini. Dia berkata dengan terkejut. Seseorang tidak bisa disebut elit Douzon bahkan pada level ini, ucap Soyan. Bayi tua dan aku bisa dianggap memiliki kekuatan bintang 9 Douzong. Celah inilah yang menyebabkan kami menghabiskan beberapa dekade tanpa berhasil menerobos. Kami bahkan mungkin tidak memiliki harapan untuk menerobos dalam hidup kami, ucap Kian tua. Kemudian Kian tua berkata kembali, mengingat kondisi hantu setan tanah tua saat ini, dia tidak akan bisa melarikan diri dari bayi tua. Selain itu mereka berdua juga memiliki dendam di masa lalu. Kebetulan bayi tua bisa bertemu dengan dia dan akan diselesaikan hari ini. Oleh karena itu kalian semua tidak perlu khawatir di masa depan. Selain itu kami berdua tidak bisa tinggal lama. Kita perlu sekali lagi melakukan retret setelah semuanya beres. Urusan Akademi Jianan akan tetap diserahkan padamu, Sukian, ucap Kian tua. Sukian mengangguk sedikit. Setelah itu dia mengirim beberapa sesepuh Akademi Dalam untuk menenangkan banyak siswa Akademi Dalam. Tatapan Soyan menyapu ke tempat sekeliling. Hatinya tanpa sadar sedikit tenggelam. Han Feng yang licik berhasil melarikan diri saat dia melihat Kian tua dan bayi muncul. Bajingan satu itu melarikan diri dengan sangat cepat, ucap Soyan. Lupakan saja, masih ada peluang di masa depan. Bagaimana kondisimu? Tanya dokter peri kecil. Saya masih baik-baik saja dan akan dapat pulih sepenuhnya, ucap Soyan. Dokter peri kecil mengangguk sedikit. Dia segera berbicara dengan suara lembut. Kekuatan kedua tetua ini sangat kuat. Aku ingin tahu apakah mereka bisa menyelesaikan titik racun iblis di tubuhmu, ucap dokter peri kecil. Kian tua, silakan turun untuk beristirahat sebentar. Tidak lama lagi bayi tua pasti akan segera datang, ucap Sukian. Semua orang duduk di kursi mereka saat ini. Mereka mengobrol dengan lembut satu sama lain. Sukian juga melaporkan kepada Kian tua tentang hal-hal yang terjadi di Akademi Dalam selama periode waktu ini, termaksud ringkasan singkat dari Fallen Heart dari Akademi Dalam, serta beberapa masalah besar yang terjadi selama tahun-tahun ini. Anak kecil, kamu memang benar-benar beruntung. Saat itu Mang Tianqi telah menemukan Fallen Heart dan akhirnya menyegelnya. Awalnya dia berencana untuk menyerap dan menyempurnakan ke dalam tubuhnya. Namun Fallen Heart Flame telah berevolusi dan membentuk beberapa kecerdasan. Itu kenapa Fallen Heart Flame bersembunyi di dalam bawah tanah dan tidak mau muncul. Sekarang tidak terduga bahwa Anda akhirnya mendapatkannya, ucap Kian tua. Soyan tanpa sadar tersenyum malu setelah mendengar ini. Fallen Heart Flame bagaimanapun juga adalah milik Akademi Dalam. Meskipun ada berbagai alasan yang menyebabkan Soyan akhirnya memilikinya, hatinya masih memiliki perasaan bersalah saat hal ini disebutkan. Seseorang dengan afinitas akan mendapatkan harta yang menjadi milik alam. Seseorang tidak dapat mencoba memaksakan kehendaknya. Oleh karena itu Anda tidak perlu merasa bersalah.
Fallen Heart Flame juga merupakan bahaya tersembunyi yang menunggu untuk meletus jika terus disegel. Jika dibiarkan meletus sepenuhnya di masa depan, Akademi Dalam akan menjadi hancur. Saat itu bahkan saya tidak benar-benar mendukung penyegelan itu. Semakin banyak yang menyegelnya, semakin sulit untuk menghadapinya di masa depan. Ucap Qian Tua. Sukian tersenyum sedikit ketika mendengar ini. Setelah itu, dia mengalihkan topik pembicaraan. Sekitar setengah jam setelah kelompok Soyan memasuki aula, sosok bayi tua muncul dan mayat sedingin es dilemparkan ke tanah. Masalah hari ini sudah selesai. Bayi tua dan aku harus melanjutkan retret kami. Kami tidak tahu kapan waktu berikutnya kami akan muncul. Akademi Dalam akan diserahkan kepada Anda selama periode waktu ini, ucap Qian Tua. Dua tetua, saya berharap kalian berdua bisa membantu hal ini. Si kecil Shoyan telah diracuni oleh racun yang kuat. Dia membutuhkan seorang elit Daozun untuk benar-benar mengeluarkannya. Namun masalahnya, bagaimana mudah untuk mencari elit Daozun? Bolehkah saya tahu apakah Qian Tua dan Bai Tua dapat bergandengan tangan membantu menghilangkan racunnya? Ucap Sukian. Ini adalah pertama kalinya kami berdua melihat racun yang begitu kuat setelah hidup selama bertahun-tahun. Anak kecil, biarkan aku melihatnya, ucap Bai Tua. Soyan buru-buru berdiri dan dengan cepat menarik jubahnya untuk mengungkapkan tempat racun hitam aneh di dadanya. Dia berkata, racun ini disebut tempat racun iblis. Ini dilakukan dengan menggunakan semua dauki dari Daozong yang sangat beracun. Kecuali seseorang adalah Daozun, akan sangat sulit untuk mengusirnya, ucap Soyan. Kamu benar-benar dapat menyebabkan seorang elit Daozong menghabiskan semua daukinya untuk meracunimu? Hahaha, orang ini benar-benar memberimu kehormatan anak kecil, ucap Qian Tua. Sesaat kemudian dia sedikit mengernyit dan kesungguhan muncul di matanya. Dia bertukar pandang dengan Bai Tua di sampingnya. Setelah itu mereka berdua mengulurkan jari mereka bersama-sama. Doki bergejolak dan benar-benar dipadatkan menjadi dua kristal energi. Dengan jentikan lembut dari jari mereka, kristal Dauki dari jari Qian Tua dan Bai Tua dengan lembut melayang ke titik hitam di dada Soyan. Seluruh tubuh Soyan bergetar hebat mengikuti masuknya serbuk kristal ini. Hati-hati, ini beracun, ucap dokter peri kecil. Wajah cantik dokter peri kecil sedikit berubah saat melihat kabut hitam yang menyebar dauki berwarna abu-abu melonjak dari tangannya. Segera membungkus kabut hitam di dadanya sebelum dengan hati-hati menarik kembali ke tubuhnya. Racun apa yang mematikan ini? Ucap Bai Tua. Qian Tua dan Bai Tua perlahan-lahan menarik jari mereka. Kristal dauki mereka sebenarnya telah sedikit melemahkan tempat racun iblis ini. Itu memang layak menjadi hal aneh yang membutuhkan semua dauki dari Daozong untuk menciptakan. Dua penatua, bagaimana? Tanya Sukian. Kami berdua bukanlah Daozun asli dan kami gagal membuat banyak jenis tubuh kristal dauki sebelumnya. Orang yang menggunakan racun ini terlalu kejam. Sepertinya kamu hanya bisa pergi dan mencari seorang elit Daozun, ucap Qian Tua. Bukannya kita sama sekali tidak berdaya melawan hal ini. Anda juga telah melihat sebelumnya bahwa kami memang mampu mengeluarkan racun. Namun jumlah yang akan kami keluarkan setiap kali terlalu sedikit. Pada tingkat ini kemungkinan kita akan membutuhkan beberapa tahun untuk menghilangkan racun sepenuhnya. Apakah Anda punya waktu sebanyak itu? Ucap Bai Tua. Sukian juga menghela nafas saat melihat ekspresi Soyan. Dia menepuk bahu Soyan untuk menghiburnya. Sepertinya hal ini aku masih harus mengandalkan diriku sendiri. Selama saya mendapatkan tipe-tipe api surgawi, saya bisa mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk memperbaiki tempat racun iblis. Pada saat itu kekuatanku akan sangat meningkat, ucap dalam hati Soyan. Qian Tua dan Bai Tua tidak tinggal lama di Akademi Dalam. Mereka menghilang secara diam-diam seperti saat mereka muncul. Soyan tidak menghancurkan mayat sedingin es dari hantu setan tanah tua. Dia meminta penatua yang berspesialisasi dalam menggunakan afinasi untuk membukukannya.
dan dia menempatkan tubuh itu ke dalam cincin penyimpanannya. Mayat seorang elit Dozong bintang 7 mungkin tidak berguna bagi banyak orang biasa, tapi Shoyan selalu ingat tubuh halus yang dibutuhkan Yalau. Meskipun dia telah pergi mendapatkan tubuh Yunsan saat itu, tubuh hantu setan tanah tua ini tidak diragukan lagi sedikit lebih kuat. Soyan duduk bersila di sebuah ruangan dengan cahaya hangat. Tangannya membentuk segel latihan dan matanya sedikit tertutup. Setelah melakukan pelatihan selama waktu 4 jam, Soyan mengeluarkan gulungan skill yang dia dapat dari pelelangan. Setelah mempelajari keseluruhannya menggunakan persepsi spiritualnya, gulungan skill yang bernama penguasa aliran 6 tubuh ini memiliki kelas yang lebih tinggi daripada tsunami pemecah api. Bahkan ternyata skill Do teratas ini adalah yang dibuat oleh Daozun Elite. Di situ tertulis bahwa teknik penggaris dipisahkan menjadi 3 tingkatan. Membelah api, tubuh api mengalir, dan 6 pembakaran gabungan. Seseorang harus menemukan danau magma untuk dilatih mengangkat gelombang magma dan menembusnya. Jika seseorang dapat melewati medan magma sesuka hatinya tanpa bergantung pada Dauki, maka seseorang dapat dianggap telah memperoleh pijakan dalam keterampilan ini. Setelah Soyan memahami dengan jelas, dia berkata, yang terbaik adalah aku harus berhasil menguasai penguasa aliran 6 tubuh ini sebelum aku pergi. Namun di mana saya akan pergi dan menemukan danau magma? Menara pemurnian Ki Langit Berkobar, bukankah itu dunia magma? Aku hampir lupa tentang tempat itu, ucap Soyan. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.